Timnas U17 termasuk tim yang dipastikan lolos ke 8 besar Piala Asia, fix, resmi. Siapa lawan selanjutnya? Yang jelas peringkat kedua di grup D dan belum bisa dipastikan posisinya karena pertarungan sengit tentang posisi pertama, kedua, ketiga dan seterusnya di grup D masih sangat ketat. Nah, kemudian tapi di saat kita melenggang ke puncak klasemen grup C, kemudian juga merenggut tiket menuju ke Piala Dunia U17 di Qatar November nanti setelah mengalahkan Yaman, kemudian juga Korea. Ini pihak Korea mengevaluasi besar-besaran. Mereka sadar, akhirnya sadar bahwa efek tangan STY lah yang bangun sepak bola Indonesia. Maka dari itu STY yang sedang menganggur direkrut oleh Federasi Sepak Bola Korsel untuk perbaiki persepak bolaan mereka dan juga timnas mereka. Nganggur sehabis dipecat jadi pelatih timnas Indonesia, STY ditunjuk jadi wakil presiden Federasi Sepak Bola Korea Selatan. Definisi orang hebat gak akan nganggur lama. Itulah yang terjadi pada Shin Tae-yong. Dia bersama Park Hang-seo telah ditunjuk sebagai wakil presiden Federasi Sepak Bola Korea Selatan. Untuk STY, dia ditunjuk sebagai wakil presiden untuk mengurusi hubungan internasional timnas Korea Selatan. Dengan pengalamannya di luar negeri, diharapkan STY mampu memperkuat hubungan timnas Korsel dengan federasi global terutama di Asia. Sementara itu, Pak Hang-seo ditunjuk sebagai wakil presiden untuk mengurusi internal federasi dan timnas Korea Selatan. Kaget gue siang-siang ngeliat berita kayak gini. Shin Tae-yong dan Park Hang-seo duet di timnas Korea. Duet sebagai apa? Sebelum gue kasih tahu, yang belum follow gue, follow dulu yuk. Hilangin tanda tambah sebelah, dipencet, di follow yuk. Sikat. Ya, mereka berdua dipercaya sebagai Vice President KFA atau Waketum PSSI-nya Korea. Shin Tae-yong bertanggung jawab sebagai International Affairs. Jadi Waketum yang ngurusin hubungan-hubungan internasional dengan federasi-federasi lain di luar Korea. Sedangkan PHS atau Park Hang-seo bertanggung jawab untuk hubungan di dalam negeri, terutama untuk support tim nasional. Gokil, di luar dugaan. Kedua pelatih yang bersaing di Asia Tenggara, Shin Tae-yong bersama Indonesia dan Park Hang-seo bersama Vietnam, sempat berseteru, seru banget. Dan akhirnya mereka bersatu lagi di Korea Selatan sebagai Waketum. Jadi rumor yang bilang Shin Tae-yong akan menjadi dirtek atau balik lagi jadi pelatih timnas Indonesia terbantahkan. Seenggaknya saat ini. Menurut kalian gimana guys? Berita yang hebohkan ini. Komentarnya sikat. Dipecat, dihujat, ditertawakan. Tapi lihat sekarang, yang dulu dikira bangkai justru bangkit jadi singa. Di ujung lorong gelap bernama perpisahan, ada pria berdiri tanpa gemetar namanya Shin Tae-yong. Yang lain bilang dia sudah taman, PSSI lempar dia keluar, komentar pedas datang dari segala penjuru. Media, netizen, bahkan mantan rekan sendiri, ramai-ramai nyanyi lagu patah hati. Tapi lupa, STY itu bukan daun gugur yang gampang dibuang angin. Dia itu batu karang yang meski dihantam ombak, tetap diam, tetap kuat. Di sini, di Indonesia, dia pernah dicintai lalu dicaci, dipeluk lalu ditendang, masih berjuang lolos Piala Dunia. Iya, tapi lihat lebih dalam. Ia tanamkan pondasi, ia kenalkan mental baja, ia bikin kita percaya timnas bukan cuma tontonan, tapi kebanggaan. Dan kini, saat banyak yang mengira karirnya redup, bumi Korea bersinar memberinya pelita. STY yang dulu cuma pelatih di pinggir lapangan, kini duduk di meja bundar para pengambil keputusan. Yang dulu dianggap mantan, sekarang disambut sebagai masa depan. Yang dulu diseret keluar, kini masuk lewat pintu kehormatan. Bukan hanya STY, Park Hang-seo juga ikut naik panggung. Dua mantan jenderal Asia Tenggara kini bersatu dalam satu misi, menguatkan Korea menjadi jembatan Asia, menjalin dunia. Sementara itu, yang dulu getol ngata-ngatain masih terjebak jadi komentator warung kopi, ngopi-ngopi sambil ngeluh, dia mah nggak becus. Padahal yang nggak becus bukan STY, tapi mereka yang cuma bisa melihat hasil bukan proses, yang menilai dari skor bukan dari perjuangan, yang cuma tahu teriak tapi nggak pernah benar-benar paham permainan. STY kini jadi wajah baru sepak bola Asia, ngurus kerjasama internasional, bangun relasi global, mewakili negaranya di panggung megah, bukan lagi sebagai pelatih, tapi sebagai pemimpin. Dan asal kalian tahu, meski bukan orang kita boleh bangga karena sebagian kisah hebat STY ditulis di tanah kita, di stadion-stadion kita, di hati para fans yang dulu berteriak, Shin Tae-yong terima kasih. Jadi kalau kamu hari ini diremehkan, dihina, bahkan diusir dari tempat yang kamu perjuangkan, ingat satu hal, kadang semesta nggak salah buang, dia cuma lagi ngarahin kamu ke tempat yang lebih tinggi. Karena hidup bukan soal siapa yang paling cepat bersinar, tapi siapa yang bisa tetap nyala meski terus ditiup badai. Tuh, satu kabar yang, wah ini nggak ngaruh sama timnas. Sebentar dulu nih. Park Hang-seo itu di Vietnam berulang kali. Itu bikin timnas kita kesulitan. Dan sekarang Park Hang-seo bersama dengan STY
bersama dengan STY sekarang satu meja, satu kantor di Federasi Sepak Bola Korea Selatan. Ini jadi orang penting di sana. Jadi wakil presidennya Federasi Sepak Bola Korea Selatan. Orang yang sudah membangun fondasi persepak bolaan kita di timnas. Dan satu lagi orang Park Sang-seo ini adalah orang yang bikin timnas kita kesulitan saat dia megang timnas Vietnam gitu. Ini mereka bersatu sekarang. Masih bilang ini gak ngaruh sama timnas, bentar dulu nih. Ini federasi mereka mengakui berarti mereka berdua punya kapabilitas yang diperlukan oleh federasi. Justru kita membuang STY. Bahkan orang yang berkomentar tajam dan sedikit ngawur tentang STY masih kita dengarkan komentarnya hingga sekarang. Dan bahkan lagi ketika timnas U17 besutan Nova Arianto, murid dari STY berhasil masuk ke Piala Dunia Qatar. Ini orang yang cuman bisa komentar ini masih komentarin buruk. Tapi kok lolos? Gimana ya? Ya tidak mengesankan lah, secara sepak bola tidak mengesankan. Jadi saya pikir juga secara penampilan, secara performa jauh. Jadi lolos tapi tidak mengesankan. Lolos tapi menurut saya sih nggak pantas gitu. Cara lolosnya. Coach Nova, ngapain sih masih ngeyel? Kan harusnya pakai strategi total football. Ini kenapa ala Sintayong lagi? Kan jadinya Piala Dunia, ngebantai lagi 4-1. Kan beli tiketnya jadi mahal banget itu ke Qatar. Apalagi kita udah beli tiket ke Amerika nanti. Lagian itu gimana ceritanya pemain U17 kita yang mayoritas lokal kok bagus-bagus banget fisiknya. Mentalnya juga bagus-bagus, fighting spiritnya juga bagus-bagus. Nggak takut lawan Korea. Kok bisa gitu loh? Ini lagi kok bisa-bisanya masih ada dokter Choi di sana. Bukannya balik ke Korea gitu. Ini kok kelihatan banget cinta banget sama timnas. Kan jadinya timnas kita makin solid. Ya jadinya kan kita agak sedikit lupa gitu, rupiah kita melemah ke 17.000. World Cup bos. Ini sarkas ya, sarkas. Niruin gaya Toel aja yang komentarin timnas gitu. Ini bukannya seneng timnas U17 kita itu melenggang ke 8 besar Piala Asia sekaligus juga meraih tiket untuk berlaga di Pildun U17 di Qatar nanti. Ini si Toel malah komentar gak layak masuk. Apa sih? Tujuan Anda apa sih? Timnas Thailand U17 jadi tim ASEAN pertama yang angkat koper dari Piala Asia U17. Ia salah satu perwakilan dari Asia Tenggara selain Timnas Indonesia U17. Thailand dipastikan gagal melaju ke babak perempat final Piala Asia U17 kali ini guys. Setelah mengalami 2 kali kekalahan dari Uzbekistan 4-1 dan dari Arab Saudi 3-1. Di mana dengan hasil 2 kekalahan ini Timnas Thailand belum mengumpulkan 1 poin pun. Dan menempatkan Thailand U17 di peringkat keempat klasemen sementara grup A. Dan sudah dipastikan akan gugur di Piala Asia U17 kali ini. Berbeda nasibnya dengan Timnas Indonesia U17 yang sudah berhasil mengumpulkan 6 poin. Dan sudah dipastikan lolos ke perempat final Piala Asia U17 dan lolos ke Piala Dunia U17. Dan sekarang kita tinggal menunggu satu lagi wakil dari ASEAN, yaitu Timnas Vietnam, yang masih berpeluang untuk lolos ke perempat final Piala Asia U17 guys. Karena Vietnam berhasil mengumpulkan 2 poin dari 2 kali pertandingan, yang membuat Vietnam berada di peringkat kedua klasemen sementara grup B, dengan mengoleksi 2 poin. Dan kini apakah Vietnam mampu menyusul Timnas Indonesia untuk lolos ke perempat final Piala Asia U17 dan lolos ke Piala Dunia U17? Toel tuh pengennya kita bernasib sama seperti Thailand tuh gimana? Ada Thailand, kemudian ada lagi Cina, dan yang kemudian terakhir dipastikan gak lolos juga ada Afghanistan yang jadi lawan kita terakhir nanti di grup C. Pengen bernasib seperti ini. Karena mereka-mereka yang gak lolos ini selain gak lolos ke fase selanjutnya di 8 besar Piala Asia, ini tim-tim ini juga gak mampu lolos ke Piala Dunia U17 di Qatar November nanti. Kok lebih suka ketika timnas kita itu dapat hasil buruk gitu loh. Saya penasaran gimana cara mikirnya. Nah ini menarik sih, di pertandingan terakhir melawan Afghanistan besok Coach Nova akan mencoba menurunkan pemain yang belum pernah main di Piala Asia ini. Ini akan menjadi kesempatan bagus untuk para pemain membuktikan bahwa mereka juga layak untuk diperhitungkan dan menjadi kompetitor teman-temannya sendiri. Tapi tentunya untuk kepentingan timnas U17. Menurut gua yang pasti ada pergantian yaitu di posisi kiper. Ya
mereka berdua akan bersaing untuk memperebutkan posisi line up atau starter. Menurut gua ada beberapa pemain yang layak memang harus menjadi starter besok karena kemampuannya di atas rata-rata. Ini dia. Ada Andre Rosiade, ada Towel, ada Coach Justin. Ini yang paling kanan siapa? Sebentar, mana nih komentar-komentarnya netizen biasanya ada pencerahan di sini. Aduh, nggak ada lagi. Yang tahu ini siapa? Coba tulis di kolom komentar.